Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya ada di rumah adik saya tercinta Asep Romdon Mubarak di daerah Tanjung Sari. Istirahat tadi malam dan pagi-pagi sudah merasakan segarnya udara di Tanjung Sari. Saya ingin bercerita tentang perjalanan saya kemarin di Subang hari Selasa tanggal 8 September 2020. Saya diundang oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Dr. Adib Muhammad, untuk melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah memberikan semacam motivasi kepada Kementerian Agama, para penyuluh, tokoh-tokoh ormas, kepala-kepala KUA di Subang, dan itu sangat penting dan saya gunakan untuk mengatakan bahwa Kementerian Agama itu punya posisi yang sangat kuat dalam sejarah kenegaraan kita, di mana jauh sebelum Indonesia berdiri ada kerajaan Majapahit. Di sana sudah ada struktur Kementerian Agama. Lalu ketika pemerintahan Jepang, mereka membuat sebuah badan seperti Kementerian Agama dan itu dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka ketika lahir Indonesia, Kementerian Agama pun tetap eksis sampai sekarang, mempunyai fungsi dan tugas yang sangat mulia dalam istilah saya menjaga tapal batas nilai di tengah masyarakat. Agama adalah kekuatan untuk selalu melakukan perubahan, perdamaian, dan juga mencegah bangsa ini terjerumus kepada perilaku-perilaku yang membahayakan, narkobaisme, minuman keras, risek, termasuk tentu korupsi. Nah, saya mengutip kata-kata Noah Harari bahwa eksistensi Homo sapien atau kita ini itu sangat tergantung kepada tiga hal. Pertama, imaji, komunikasi, dan yang ketiga adalah kompetisi. Nah, saya minta Kementerian Agama agar memiliki cita-cita, mimpi yang besar menjadi sebuah lembaga atau institusi yang profesional, transparan, akuntabel, dan juga memiliki sumber daya manusia yang betul-betul survival di tengah masyarakat. Yang kedua, punya kemampuan komunikasi. Sekarang medsos adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh siapapun, termasuk teman-teman para penyuluh, para dai, sehingga kita berdakwah tidak hanya dakwah seperti yang dilakukan dulu saat tradisional tatap muka, tapi dakwah bil medsos harus digalakan. Narasi-narasi positif, literasi tentang Islam yang moderat menjadi tanggung jawab dari seluruh keluarga besar Kementerian Agama dimanapun berada. Dan poin ketiga adalah soal kompetisi. Saya minta agar para penyuluh, para pegawai, seluruh karyawan keluarga besar Kementerian Agama itu betul-betul bersaing secara kompetitif, menjadi petarung yang siap berjuang untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, saya sangat bahagia karena Kementerian Agama pun tidak hanya menjadi kementerian yang menaungi teman-teman yang bergerak di bidang agama, tetapi juga menjadi fasilitator untuk pesantren dan majelis taklim. Kita tidak bisa membandingkan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, anggaran yang sangat jauh yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan ditambah transfer daerah sekitar 309 triliun, tentu itu sangat tidak fair untuk dibandingkan. Tetapi paling tidak Kementerian Agama harus menjadi fasilitator mediator agar pesantren menjadi lembaga yang kuat, para kiai menjadi agen-agen perubahan. Misalnya saya mengusulkan agar ada pesantren tanggap bencana, ada juga pesantren yang bergabung dalam gerakan tani untuk ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Saya juga minta agar para penyuluh pun untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19. Memakai masker, physical distancing, menjaga kesehatan, itu menjadi hal yang menjadi tema-tema yang harus selalu masuk pada ceramah-ceramah para kiai. Nah, alhamdulillah responnya sangat bagus dan saya salut kepada teman-teman, terutama Pak Kabid dari PHU Kanwil Jawa Barat, lalu juga ada Pak Karo Bantuan Sosial dari Pemprov Jawa Barat, dan begitu banyak teman saya. Nah, setelah itu kita melakukan kunjungan setelah makan malam itu di lokasi Manice. Ada 10 hektar yang dihibahkan oleh Bupati Subang
Dan saya rasa Man Ice ini menjadi sangat penting karena ini salah satu-satunya Man Ice yang ada di Jawa Barat, di mana nanti kekuatan kurikulum yang menggabungkan antara nilai-nilai intek dengan iptek itu baru terjamin. Dan ini akan menjadi sebuah kekuatan di mana Kementerian Agama mempunyai lembaga-lembaga pendidikan yang akan melahirkan anak-anak didik yang siap berkompetisi di global, menjadi lulusan-lulusan terbaik yang nanti akan mewarnai sejarah peradaban manusia terutama di Indonesia. Man Ice pun menjadi simbol yang menarik karena disimpan di Subang, karena itu akan menjadi penyeimbang antara kekuatan industrialisasi yang begitu masif di Subang, Majalengka dan sebagainya, lalu difasilitasilah apa yang disebut dengan madrasah, apa yang disebut dengan pesantren dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sangat penting bagi saya Komisi 8 untuk memperjuangkan Man Ice di Subang. Terima kasih kepada Kanwil Depan Jawa Barat, kepada juga tentu pemerintah Kabupaten Subang, dan kita akan perjuangkan Man Ice di Subang. Nah, yang terakhir, saya menengok musabaqah tilawatul Quran tingkat Jawa Barat di Subang. Jujur aja saya agak deg-degan juga. Bagaimana mungkin sebuah event besar di tengah pandemi? Tapi saya cek ternyata alhamdulillah protokol kesehatannya begitu ketat diberlakukan. Saya datang di rapid test, lalu saya lihat tempat duduknya berjarak 1,5 meter, dan lalu juga kita melihat para dewan juri rapi duduk dan venue-nya betul-betul dipisah berjarak jauh sekali. Dan ini penting bagi kita bahwa jangan sampai event keagamaan justru menjadi cluster bagi peristiwa COVID-19 ini. Nah, lalu dalam obrolan ringan saya ketemu Kiai Mujib. Beliau orang Cianjur dan punya istri dari Burujul. Dan saya ngobrol dengan Kang Adi, Kang Mujib tentang pentingnya optimalisasi sistem MTQ ini berbasis digital. Bayangan saya, Dewan Juri itu tidak perlu bawa mushaf, tidak perlu juga pakai kotak-kotak kertas, tapi diberi satu laptop masing-masing tablet, lalu di dalamnya ada aplikasi penjurian yang rapi, dan Qurannya tentu sudah ada di tablet itu. Kenapa? Karena para pejuang Al-Quran ini harus kita fasilitasi dengan teknologi yang memadai sehingga betul-betul Quran bisa membumi. Quran menjadi bagian penting yang akan mengawal masa depan kita. Nah, saya pun bilang kepada Dr. Adi Muhammad, Kang Adib, tolong Kanwil Kemenag Jawa Barat memulai sebuah program yang akan menorehkan prestasi. Akhirnya beliau ternyata sudah merancang sangat menarik. Yang pertama, memindahkan kantor Kementerian Agama yang sekarang ke satu tempat. Mudah-mudahan nanti di daerah Jatinangor, dekat dari sini. Nah, itu kantornya harus betul-betul representatif, menggambarkan Islam yang transformatif, yang toleran, dengan nuansa daerah Sunda yang memang dari dulu Sunda memiliki karakter religiusitas Islam yang kuat dengan nilai budaya yang adiluhung. Nah, saya rasa nanti Kang Emil sebagai gubernur akan membantu penyediaan lahan, dan juga sekalian Kang Emil buatin gambarnya, desain bangunannya yang betul-betul membuat kita bangga punya kantor Kementerian Agama di Jawa Barat yang terbaik di seluruh Indonesia. Nah, saya pun minta Kang Adib untuk lalu memerintahkan pada seluruh Kemenag se-Jawa Barat menginventarisir pesantren-pesantren yang ada di daerahnya dan juga karya-karya ulama. Misalnya ada beberapa pesantren yang hari ini sudah tidak ada penerusnya alias pakrah. Mama Banjar misalnya di Banjar adalah ulama besar ahli fikih yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jawa Barat, bahkan melakukan komunikasi bagus ke seluruh ulama Indonesia. Dan itu perlu apa saja, di mana letak pesantrennya, bagaimana sejarahnya, bagaimana juga tulisan-tulisannya. Kita pun di Purwakarta ada seorang ulama besar, Syekhuna Mama Sempur, dengan karya-karya yang begitu banyak. Nah, ini perlu didokumentasikan, ini perlu untuk lalu ditulis ulang, setelah itu di-share, di-publish. Jawa Barat dan umat Islam Indonesia secara keseluruhan butuh referensi ulama-ulama Nusantara yang memiliki otoritas keilmuan yang tinggi, tetapi rasa kepemilikan terhadap Indonesia, nasionalisme, hubul watan minal iman, mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Nah, saya pun berharap nanti
hasil kajian-kajian itu bisa menjadi legasi bagi kepemimpinan Kang Adib. Dan ada Musab Sundawi yang sudah terbentuk lewat beberapa karya anak-anak bangsa di Jawa Barat ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita membuat sebuah tafsir berbahasa atau terjemah berbahasa Sunda yang sudah ditaksai oleh sebuah tim yang Qur'annya, tim bahasanya, ahli-ahli Sunda, termasuk juga sosiologi, sejarah, dan juga antropologi yang ada di Indonesia, di Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat memang memiliki karya tulis yang bagus. Saya pun meminta bahwa early warning yang digagas oleh Kang Adib terhadap gerakan-gerakan radikalisme yang ada di Jawa Barat itu sebenarnya itu hanya perlu disentuh bukan dengan kantor wacana, tetapi lebih kepada bagaimana kerja bersama. Kita tidak mungkin untuk terus-menerus melakukan pembelahan seperti itu, tapi kita bersatu mengusung sebuah komitmen besar bahwa di Jawa Barat Islam yang rahmatan lil alamin menjadi Islam yang akan bisa mengentaskan kemiskinan, mengantisipasi kebodohan, dan tentu meminimalisir perpecahan. Nah, banyak hal yang saya dapatkan dari perjalanan saya di Subang, sehingga tadi malam baru jam 12 nyampe di Tanjung Sari ini, dan ini sangat membahagiakan. Nah, sahabat sekalian, 9 September 2020 ini menjadi hal yang sangat penting bagi saya untuk lalu beraktivitas kembali, mengeluarkan kembali semangat keislaman yang betul-betul membawa kebaikan, kemaslahatan kepada semua. Saya Maman Imanul Haq dari Fraksi Kebangkitan Bangsa selalu punya komitmen untuk menjadikan politik ini menjadi alat untuk kemaslahatan umat. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.